Penyerahan secara simbolis benih jagung hibrida yang berasal dari dana APBN Aspirasi DPR RI Komisi 4 Haji Muhammad Salim Fahri diselenggarakan di Desa Engkeran, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Rabu 5 Desember 2018. Sebanyak 120 ton benih jagung hibrida BC18 yang diberikan kepada seluruh kelompok tani yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara mencapai 10 miliar rupiah. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara, Ketua Perhiptani Aceh, Forkompinda Aceh Tenggara, Penyuluh Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara, dan perwakilan masyarakat yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang berbondong-bondong hadir untuk melihat secara langsung penyerahan benih jagung hibrida. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam mendukung percepatan pangan di Kabupaten Aceh Tenggara, mengingat bahwa pertanian merupakan sektor perekonomian masyarakat Aceh Tenggara pada umumnya. Dalam menerima bantuan tersebut, kelompok tani menerimanya dengan bahagia karena mereka menganggap benih bibit jagung yang diberikan sangat bermanfaat. Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim MAP menghimbau agar segala bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sebaik mungkin dan tidak diperjualbelikan. Dari Kota Cani, tim TV Agara melaporkan. Ya baik pemirsa TV Agara, hari ini tepatnya di Desa Engkeran, Kecamatan Lawelas, Kabupaten Aceh Tenggara, kami sudah bersama Haji Muhammad Salim Fahri dalam rangka penyerahan bantuan secara simbolis yaitu benih jagung hibrida. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana bisa dijelaskan secara singkat mengenai penyerahan secara simbolis bantuan kepada petani masyarakat Aceh Tenggara? Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda Aceh Tenggara yang sudah memfasilitasi bantuan bibit benih jagung hibrida BC18 untuk Kabupaten Aceh Tenggara melalui serapan aspirasi saya sebagai putra Aceh yang anggota DPR RI Komisi 4 sebanyak 124 ton yang tersebar di 16 kecamatan di 8.000 hektar. Nah, kemudian selain daripada benih jagung tadi, apalagi? Tadi kan kita ada mendengar ada juga alas intannya, kemudian ada juga semen, bantuan semen itu bagaimana Pak? Kalau bantuan semen, karena ini ada pembangunan masjid kecamatan Lawe Alas, lokasinya pun di sini, ada teman akrab saya, anggota DPR RI yang bernama Dr. Haji Samsudin, juga membantu 1.000 sak semen untuk pembangunan masjid di kecamatan ini. Nah, totalnya kalau kita nominalkan begitu berapa kira-kira besarnya? Nominal kalau untuk semen lebih kurang 55 juta kalau 1.000 sak. Kalau bibit jagung, saya kira tadi laporan Kepala Dinas berkisar 10 sampai 11 miliar. Sebelum itu, setiap tahun saya membantu alat-alat alsintan, alat pertanian, jonder, hand traktor, pompa air, hand sprayer, bibit-bibit saat ini pun kalau masalah bibit tumbuh-tumbuhan, bibit bibit durian, bibit jambu manis, bibit ada 5 jenis bibit yang sudah sekarang sedang saya bagikan kepada masyarakat sebanyak 15.000 batang. Terakhir, himbauannya kepada penerima bantuan. Himbauan saya kepada penerima bantuan, di sini ada Pak Asisten, Kepala Dinas, Pertanian, segalanya seluruh stakeholder, ada TNI Polri untuk mengawasi kepada penerima bantuan ini agar bantuan ini tepat sasaran dan bermanfaat. Pemirsa TV Agara, hari ini kita juga sudah bersama dengan Ketua Perhiptani Aceh dan seluruh penyuluh pertanian di Kabupaten Aceh Tenggara. Kita akan berbincang sedikit. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam rangka penyerahan bantuan oleh Dana Aspirasi Haji Muhammad Salim Fahri hari ini, bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhiptani Aceh
menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati Aceh Tenggara beserta Wakil Bupati dan Bapak M. Salim Fahri yang kebetulan adalah anggota Komisi 4 DPR RI yang hari ini menyampaikan bantuan kepada masyarakat Aceh Tenggara, masyarakat tani Aceh Tenggara berupa 12.000 ton benih jagung hibrida BC 18. Tentu ini merupakan kebahagiaan kepada penyuluh utamanya karena kenapa? Penyuluh bisa bekerja karena ada lahan yang ditanam, kemudian ada bibit yang akan ditanam oleh petani kita, kemudian ada pupuk dan herbisida yang lain-lainnya yang dibutuhkan oleh petani. Dan ternyata tadi semuanya sudah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Tenggara, pemerintah pusat bersama-sama dengan Bapak H.M. Salim Fahri yang anggota DPR RI Komisi 4. Tentu sebagai penyuluh, sebagai pengurus Perhutani Aceh, kami berterima kasih dan bangga sekali bahwa ini adalah hal yang mendasar bagi petani kita di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Ada 8.000 hektar yang akan ditanami oleh petani kita. Insya Allah 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang, bibit yang ditanam oleh petani kita pada bulan Desember ini, minimal pada bulan Maret nanti akan sudah dipanen oleh masyarakat kita. Berarti Bapak menganggap bahwa realisasi bantuan ini tepat sasaran begitu petani ya? Ya, tentu ini membahagiakan penyuluh karena penyuluh mempunyai wilayah kerjanya masing-masing. Jadi semua kecamatan dan bahkan semua kelompok tani yang di bawah binaan para penyuluh, karena penyuluh itu adalah pendamping dan pengawal petani. Tugas penyuluh adalah pendamping dan pengawal petani. Oleh karena itu mereka tentu mempunyai job atau pekerjaan yang penting untuk menyukseskan petani kita. Insya Allah Aceh Tenggara akan negeri yang baldatun taibatun wadun kafur dengan petani yang makmur. Satu lagi Bapak, selaku Ketua Perhutani tadi kan Bapak, bagaimana Bapak melihat kesejahteraan para penyuluh petani saat ini dan bagaimana harapan Bapak kepada pemerintah daerah begitu? Ya, tentu hari ini tadi luar biasa penghormatan Pak Bupati dan Pak H.M. Salim Fahri yang begitu menggema, menggelora, membangkitkan semangat penyuluh kita, memberikan harapan besar kepada penyuluh. Saya hakul yakin bahwa Bapak Bupati Aceh Tenggara selama ini pun sudah memperhatikan penyuluh di Aceh Tenggara. Dan saya kira ke depan Aceh Tenggara akan menjadi model bagi daerah lain untuk pengembangan penyuluh kita di Aceh. Terakhir, harapan Bapak untuk kemajuan pertanian di Aceh Tenggara? Ya. Tentu petani itu adalah pekerjaan yang sudah dilakukan dari masa ke masa. Oleh karena itu kesejahteraan itu sangat diukur dari 2 dimensi. Pertama, dimensi pertanian dalam arti luas sebagai sumber energi kekuatan kepada rakyat Aceh Tenggara ini. Yang kedua adalah unsur perikanan. Kedua-duanya itu akan disandingkan oleh Bupati Aceh Tenggara. Tentunya penyuluh ini akan menjadi penampingnya. Saya hakul yakin bahwa petani di Aceh Tenggara akan bisa lebih sejahtera. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.